Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Sabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,8%, tutup di 7195.5 dan masih insider sih ya. Masih di dalam range candle tanggal 19. Jadi 3 hari ini, hari Jumat, Kamis, dan Rabu di dalam range candle hari Selasa. Setidaknya IHSG nggak turun ke 700-an lagi nih, nggak turun ke bawah 700. Kemarin saya mengira ini IHSG turun ke bawah 700 dulu, baru ada rebound lagi, yang penting nggak ke bawah 7000 lah ya. Tapi ternyata enggak, malah bikin range sideways kecil 7119 7230. Jadi di minggu depan jika IHSG breakout 7230, maka akan memperbesar peluang IHSG untuk naik ke atas 7370, dan berarti kalau udah naik ke atas 7370 ada retracement yang enak, makin besar pula kesempatan atau peluang IHSG ke 7800-an. Ya kalau ternyata turun ke bawah 7119, mudah-mudahan sih nggak ke bawah 7000 ya. Sisanya masih sama. Tetap stay safe. Si IHSG-nya masih ngajak santai ya. Dan di minggu depan ada rebalancing MSCI, jadi juga buat yang lagi trading jangan lupa pasang stop loss, trailing stop buat yang lagi floating profit dan masih mau hold. Kemudian jangan lupa jualan kalau udah cuan ya, gitu. Sebelum saya lanjut ke pembahasan saham-saham yang masih ada di dalam watchlist, kasih info dulu kalau besok tanggal 26, 27 dan 28 November 2024 kami ada webinar Kampus Cuan level basic. Jadi Kampus Cuan ini adalah workshop per seri. Workshop ini diawali dari level yang paling awal, paling nol bukan paling nol sih, tapi paling awal ya, paling basic. Kemudian dilanjut ke level yang berikutnya yaitu intermediate, kemudian level ketiga yaitu expert. Level basic ini akan diadakan di tanggal 23, 27 dan 28 November 2024 secara online via Zoom webinar. Link pendaftarannya ada di sini nih buat Bapak Ibu yang minat atau pengen belajar analisa teknikal, terutama ya belajar saham umumnya dan khususnya belajar analisa teknikal dari benar-benar basic. Dan kalau ada saudara juga atau temen yang pengen belajar analisa teknikal dari basic, silakan daftar di bit.ly/kampuscuanbasic. Linknya ada di deskripsi di bawah. Investasinya murah, nggak nyampe 100.000, dan buruan aja daftar. Selanjutnya nanti di level berikutnya yaitu intermediate dan expert, link pendaftarannya beda, nggak jadi satu dengan ini ya, gitu. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Saham pertama, ACES. Strategi saham yang strateginya ada di dalam rekomendasi tanggal 22 November. Belinya di 795 790-an lah. Sebenarnya ada dua level untuk naruh order beli, yaitu 795 dan 750. Karena stop loss-nya kalau tutup di bawah 710. Jadi supaya nggak terlalu jauh, kalau dapat dua-duanya kan average-nya jadi di tengah gitu ya. Diantrin aja buat yang pengen nambah barang di 750 atau baru dapat satu ya jelas sih, karena hari ini harusnya order di 795 kan dapat ya, sisanya belum, di 750 nya belum gitu. Target TP1 ada di 985, mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian saham kedua ada BRIS yang strategi tanggal 22 November itu adalah beli ngantri di 2500. Tapi ternyata mantulnya di 2690 2700. Sebenarnya sih 2690-an ini juga area beli, tapi karena kemarin itu karena area 2690-an 2690 ini masih di atas inducementnya, jadi saya pilih area yang bawah untuk taruh order beli. Tapi kalau misalnya mau pasang order beli di 2690 pun nggak masalah.
dengan catatan stop lossnya juga di bawah 2360 ya, sama dengan strategi yang order belinya itu di 2500, yaitu stop lossnya di bawah 2360 gitu sih. Kemudian yang ketiga ada Indi. Ini saham yang strukturnya udah nggak downtrend setelah breakout 1600 dan ada change of character. Di bawah sini nih ada area order block. Area order blocknya bagus 1345. Kemarin strateginya juga beli ngantri di 1345, belum dapat barang. Area belinya ini juga ada di 1390. Cuman kalau beli di 1390 stop lossnya agak jauh di bawah 1275 ini ya. Jadi saya pilih antri di 1345 nya. Kalau misalnya nggak masalah beli di 1390 dan stop loss di bawah 1275, silahkan antri di situ, nggak masalah. Atau di dua level 1390 dan 1345 atau 1300 juga nggak masalah gitu ya. Target TP1 ada di 1640. Mudah-mudahan sih kejemput dan lancar ke sana. Next ada Elsa. Hari ini tutupan sama persis dengan hari Kamis kemarin di 454. Strateginya beli ngantri di 434, 432. Ya belum dapat barang, antriin dulu aja sih ya. Sabar dulu, nggak masalah. Kemudian berikutnya ada Medco. Strateginya ngantri di 1100 ya. Tutupan hari ini sama seperti hari Kamis kemarin di 1145. Belum dapat barang lah. Nah ini dia. Belum dapat barang di 1100, antriin dulu, stop lossnya kalau tutup di bawah 980. Dan target TP1 di 1365, 1370. Kemudian yang berikutnya ada PTBA. Hari ini hijau tapi masih di dalam range candle tanggal 19. Jadi disimpan dulu, masih aman selama nggak turun dan tutup di bawah 2650 ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke target full cycle yang belum dites di 3270. Berikutnya ada SMGR. Hari ini melemah sih, tutup di 3590, melemah 0,3%. Masih aman disimpan tapi ya selama nggak tutup di bawah 3410. Jadi di hold dulu sementara ini, masih aman. Berikutnya ada AMMN. Melemah hari ini, melemah 0,5%, tutup di 9525. Nah, candle hari ini lower high lower low. Buat yang punya barang dan misalnya khawatir gitu ya, kalau misalnya di hold terus bablas ke bawah 950, jangan-jangan gitu kan. Jadi kalau ada rasa was-was, silahkan boleh pasang trailing stop atau elite sell di bawah 9450, di 9400 boleh. Pasang sebagian dari lot yang ada atau semuanya juga boleh. Sebagian dulu, sisanya ya di hold dulu, nggak masalah. Kalau mau seperti itu silakan. Kalau strategi yang kemarin itu ya, selama nggak tutup di bawah 8575 masih aman. Jadi sebenarnya sih masih aman disimpan. Tapi kalau was-was atau khawatir karena memang marketnya belum enak banget juga, silahkan pasang auto order elite sell. Boleh semuanya, boleh sebagian di 9400. Mudah-mudahan sini masih bisa lanjut ke 10.100 atau bahkan lebih atas ya, ke target TP2 di 11.000. Berikutnya ada PDPP. Hari ini menguat sih, menguat 0,9%, tutup di 575. Masih aman disimpan buat yang belum punya barang dan minat. Di hari Senin masih bisa dibeli tuh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 520 dan targetnya di 690, 700. Berikutnya ada MTEL. Hari ini menguat nih. Oke, MTEL-nya ya, menguat 2,5%, tutup di 605. Mudah-mudahan lancar ke 695, 700. Ya, di situ area target TP1-nya ya. Selama nggak tutup di bawah 550 ini masih aman. Jadi misalnya nggak nyampe ke 6, maksudnya bukan nggak nyampe sih, tapi sebelum nyampe ke 695, nyampe ke area 640, 650 pun udah lumayan sebenarnya. Risk reward rasionya udah oke. Jadi kalau misalnya mau TP sebagian dulu di 640 atau 650 nggak masalah, sisanya di hold dan pasang trailing stop atau elite sell gitu ya. Lanjut kita pasang lagi. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Saham pertama Hexa. Masih sini ya.
Hexa. Nah ini dia. Oke. Ceritanya Hexa punya modal agak atas di 5200-an seingat saya. Pertanyaannya itu ya. Dan sekarang harganya di segini nih, di bawah 5000. Kita bahas dari strukturnya dulu. Ini kemarin-kemarin udah pernah dibahas sih sebenarnya. Tapi nggak apalah, kita bahas lagi. Strukturnya ini udah nggak uptrend ya. Udah downtrend. Dan ada post downtrend lagi kan. Kemudian jelas berarti downtrendnya ketika ada break structure berarti trennya berlanjut. Dan di sini level inducementnya pullback terakhir sebagai inducement masih di 5100. Jadi dari kondisi terakhir sekarang ini ya, selama nggak naik ke atas 5100 belum ada retracement yang enak, dan kemungkinan atau peluang ke 5200-an masih cukup kecil. Tapi di sini udah ada tanda awal untuk rebound nih. Ini merah, hijau, merah, candle hijau lagi, tutup di atas candle hijau pertama setelah candle merah paling bawah. Mudah-mudahan sih bisa breakout 4850 ya. Tapi tetap area yang atau level yang dipantau untuk sinyal rebound yang lebih oke itu di 5100. Jadi ya kalau naik ke atas 5100 meskipun tutupannya kempes, paling nggak tutup di 5050 misalnya, itu oke. Ada setup yang bisa dipakai dan kemungkinannya bisa lebih besar nyampe ke atas 5200. Itu sih. Kalau sekarang belum ada tanda rebound yang enak, belum ada tanda retracement dimulai maksud saya. Nah, kalau di bawah ini di area hijau ini nih ada order block, tapi ini Insider sih ya. Ini siapa nggak sih? Low-nya berapa tuh? 4000 ini. Oh, ini Insider. Oke. Order blocknya berarti dari ini dong. Udah dites belum sih kayaknya. Belum dites. Berarti order blocknya di 4200-an. Siapa tahu, nggak ada yang tahu sih nyampe sana atau enggak, atau kapan nyampe sana juga nggak ada yang tahu. Kalau di weekly ini order block gede banget dan sekarang ini udah masuk. Tapi karena range-nya lebar sekali, jadi ya agak susah. agak susah markingnya. Kalau dipertajam areanya ya di Eco hambat sih. Di daily ada area di 4200-an tadi ya. Cuman dari kondisi terakhir, selama nggak naik atau belum naik ke atas 5100, belum ada tanda retracement dimulai, dan belum ada tanda Hexa bisa atau bukan apa, probabilitasnya cukup gede untuk naik ke atas 5200 gitu paling. Kemudian yang kedua PSAB. Oke, PSAB kemarin iya lolos area imbalance ya. Tapi kalau dari beberapa pekan terakhir atau sebulan terakhir itu perhatiin area 348 lah. Kalau berhasil breakout 348, kemungkinannya atau peluangnya jadi lebih besar untuk lanjut break high di bulan Oktober kemarin ya. Kayak Oktober kemarin itu kan di 420. Mudah-mudahan sih bisa ya. Jadi kalau lihat situasi lagi, lihat kondisinya ini sih, pullback terakhir sebagai inducement kan masih di bawah nih ya. Di sini nih 260. Jadi memang selama nggak turun ke bawah 260 ya, peluang untuk lanjut naiknya masih lebih gede gitu sih. Tapi kan jauh ya harga sekarang ke 260. Misalnya ada yang punya barang di harga ya anggaplah 300 atau 300 sekian, di bawah 320. Kalau nunggu di bawah 260 untuk area stop loss atau ya risikonya itu akan sangat besar. Jadi boleh pakai area ini kan hari ini Insider nih ya, breakdown Insider, exit sih nggak masalah. Terus wait and see dulu sih, jangan langsung ditinggal ya. Mudah-mudahan punya barangnya agak bawah sini nih gitu. Lanjut sekarang CTRA. CTRA ini pertanyaannya
sudah bisa dibeli atau belum gitu ya. Kalau CTRA kita lihat strukturnya kemarin nih ada change of character, low validnya di sini di breakdown nih, 1070-nya di breakdown. Hari ini tutup persis di 1070. Belum ada tanda rebound yang enak juga. Jadi ya wait and see dulu, siapa tahu nih ya kalau kita lihat dari sinyal sinyal pembalikan yang di sini nih. Ini kan ada CB1 sell juga nih. Target TP2-nya di 1035 sampai extend TP2-nya sekitar 1000. Jadi siapa tahu ngetes area 1000 dulu. Jadi untuk sekarang ini karena belum ada tanda reversal yang oke, saya pilih tunggu di area bawah. Ini nih 1000. Siapa tahu nyampe situ gitu ya. Kira-kira seperti itulah CTRA-nya. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita lanjut bahas rekomendasi saham untuk hari Senin besok di minggu depan. Tanggal 25 November 2024. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin atau tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada MTEK. Oke, ceritanya si MTEK ini pernah ada di rekomendasi ya di beberapa bulan yang lalu sih, dan udah sampai di target TP2 di 480 udah disamperin. Kemudian ceritanya kemarin juga sempat bertahan di atas extend TP2 karena sempat bertahan di situ, swingnya di atas TP2, maka pasangannya untuk area belinya tuh di sekitar 444. Area ini juga area resisten yang kemarin di breakout ya. Ini nih. Jadi bisa dijadikan area beli. Kalau dilihat beberapa ya 2 bulan terakhir lah. 2 bulan terakhir ini sideways range-nya menyempit, mudah-mudahan bikin continuation dan lanjut ke target full cycle di 560. Tapi karena kalau misalnya kita lihat pullback terakhirnya itu ada di 428 ya. Atau kalau kita mau sedikit toleransi lagi di 420 lah stop loss-nya kalau misalnya mau beli. Maka kalau beli di harga 484 atau di 480-an, risikonya gede, risk reward rasionya juga jadi jelek dengan target di 560. Maka strateginya MTEK belinya ngantri aja di 444. Stop lossnya kalau tutup di bawah 422 dan targetnya di target full cycle yang belum dites di 560 gitu ya. Kemudian yang kedua ada ISAT. ISAT kemarin itu cakep naik, meskipun sudah ada change of character, udah ada cok strukturnya nggak uptrend lagi, tapi kemarin naik ambil inducement, jadi low valid sudah ada di 2120 dan retracement dimulai. Dan kalau kita nggak anggap ini inside bar, inside barnya nggak dianggap ya, jadi ada sinyal, ada setup CB1. Kemudian dari setup ini area belinya di 2280 dan 21 dan di 2200. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2120 dan target TP1 ada di 2650. Maka strategi belinya untuk hari Senin atau dalam waktu dekat ke depannya, ISAT ngantri beli di 2280 dan 2200. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2120 dan target TP-nya TP1 dulu aja di 2650. Saham ketiga ada Laba. Nah, Laba nih. Si Laba ceritanya ini ada setup minimal dominant break ya. Ada dominant break, kemudian harga terkoreksi nyampe level pre-entry-nya di 358, 356 dan bisa langsung dibeli. Cuman ada cumannya, hati-hati karena ini stop loss-nya agak lebar ya. Terlihat sempit tapi range-nya ternyata lebar, dari 398 ke 318 aja itu 20% lebih, berarti ini sekitar, anggap aja setengahnya, berarti 10%, anggap aja 11% gitu ya. Karena risikonya agak lebar, jadi diatur size-nya supaya kalau misalnya apes kena stop loss nggak terlalu banyak hilangnya. Diatur money manajemennya supaya risikonya tetap terjaga dan terukur. Dan disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing ya.
Jadi strateginya laba untuk hari Senin atau dalam waktu dekat ke depan, hari Senin lah ini jelas. Belinya boleh langsung dibeli di 358 ya strateginya. Stop loss kalau tutup di bawah 318 dan target TP1 di 6448 450 situlah ya. Mudah-mudahan bisa lebih dan lancar ke 500. Yang penting size-nya diatur supaya nggak terlalu banyak, kalau ternyata hilang apes kena stop loss. Oke lah, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk hari Senin dan dalam waktu dekat ke depannya di minggu depan. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.